Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Maksud dari pengendalian penyakit tanaman adalah untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman yang kita usahakan. Tujuan dari pengendalian penyakit tanaman tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomis serta menaikkan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Pengendalian terhadap penyakit dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, pengendalian melalui bercocok tanam. Pengendalian penyakit dengan prinsip pengendalian penyakit secara bercocok tanam adalah menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan penyakit tanaman, sehingga dapat mengurangi laju peningkatan populasi penyakit. 2. Pengendalian melalui lingkungan. Pengendalian penyakit melalui lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk patogen penyebab penyakit tetapi cocok untuk tanaman inang. Misalnya, pengaturan kadar air, pengaturan pH tanah, pengaturan jarak tanam, dan pengaturan iklim mikro pada tegakan dengan pemangkasan. Pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah metode yang ketiga. Pengendalian hayati adalah pengendalian penyakit dengan menggunakan organisme selain patogen penyebab penyakit itu sendiri. Karena itu, pengendalian hayati dapat dikatakan suatu proses menekan, mengurangi, atau meniadakan penyebab penyakit atau patogen baik yang telah aktif menyerang maupun berada pada stadia dormasi. 4. Pengendalian kimiawi dengan fungisida dan bakterisida. Pengendalian secara kimiawi merupakan pengendalian dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Pengendalian ini sering dilakukan oleh petani. Karena itu, pengendalian secara kimiawi sering dimasukkan ke dalam langkah pemerantasan penyakit. Penggunaan pestisida kimia untuk pengendalian penyakit merupakan usaha pengendalian yang kurang bijaksana jika tidak diikuti dengan tepat penggunaannya, tepat dosisnya, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis, dan tepat konsentrasinya. Keadaan ini yang sering dinyatakan sebagai penyebab peledakan populasi suatu hama. Yang kelima, pengendalian dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan merupakan sarana hukum yang digunakan untuk mencegah perpindahan patogen dan organisme pengganggu ke suatu wilayah tertentu. Pengendalian ini menyangkut aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan pemasukan komoditi perhutanan dan tanaman hutan yang dapat mengandung organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari luar daerah atau luar negeri. Contoh peraturan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu terhadap tanaman yang menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga perlu ditempuh berbagai upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan, serta upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia. Sekian penjelasan dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.